Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan rumah dan keluarga besar beliau yang kami muliakan, para orang tua kami semua, para sesepuh kampung, tokoh masyarakat yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau masing-masing, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan tentang masalah sunnah sebelum sholat, yaitu adalah adzan dan iqamah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sunnah-sunnah di dalam adzan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya, kesunahan di dalam iqamat. Sudah ketemu? Baik, kita sama-sama baca biar semangat semuanya. Kesunahan di dalam iqamah. Iqamah ini bahasa kitanya qomat. Orang kita bilang qomat. Sebenarnya bukan qomat, iqamah. Satu, memelankan suara di bawah volume suara saat adzan. Kalau kita adzan mungkin suaranya agak kenceng. Kemarin kita sudah bahas, disunahkan menutup telinga dengan telunjuk. Nah, gini. Kan ya? Nah, suaranya lantang, merdu, lantang, kuat. Kenapa? Karena kalau adzan itu disunahkan dengan seperti itu supaya menarik dan memberitahukan orang kepada bahwa sholat telah masuk. Nah, suara lantang supaya orang tahu ini telah masuk sholat, dan juga menarik orang, mengajak orang supaya mau sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Nah, lain iqamah. Kalau iqamah tidak perlu terlalu nyaring suaranya. Kenapa? Karena iqamah ini dikumandangkan, tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada orang yang sedang atau telah hadir di dalam shaf salat untuk siap-siap melaksanakan salat fardu berjamaah. Nah, jadi qomat ditujuannya untuk orang yang hadir. Kalau adzan ditujukan kepada orang yang di luar, orang yang di mana-mana dan secara umum. Dengan kata lain, adzan untuk umum, qomat untuk yang hadir untuk siap berjamaah, sehingga tidak diperlukan terlalu nyaring kuat di dalam iqamat tadi. Dua, mempercepat bacaannya. Tidak terlalu lambat, seperti saat adzan. Nah, jadi kalau adzan mungkin ada liuk-liukan suaranya. Kalau iqamah tidak perlu terlalu banyak berliuk-liuk. Tapi jangan juga terlalu cepat, nggak bernapas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu salah lagi. Nggak ada titik komanya. Ya. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu anak-anak kampung yang di masjid-masjid biasa. Anak santri nggak boleh begitu. Orang yang belajar harus mantap.
Allahu akbar, Allahu akbar. Bernapas. Asyhadu an la ilaha illallah. Napas lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pakai waw. Ada orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, enggak pakai waw. Tidak pakai waw. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ingatin tuh. Ya. Terutama santri. Enggak boleh, enggak orang Banjar kada bubuku, kada berwas. Ya. Bernapas di mana wakafnya di situ, berhenti bernapas. Yang ketiga, dilakukan di tempat yang berbeda dengan saat mengumandangkan adzan. Ini dulu. Kenapa ya kok dulu? Karena dulu belum ada mikrofon. Jadi kalau orang mau adzan, naik di mana? Nah, di menara. Naik di atas menara masjid. Adzan di sana. Nah, kalau qomatnya apakah naik ke menara lagi? Ngapain naik ke menara lagi? Cukup di depan, di depan shop situ qomat. Nah, kalau sekarang tidak, yang adzan di tempat situ, yang qomat juga di situ. Ini waktu dulu. Atau mungkin waktu sekarang juga, pas mati lampu. Nah, di pesantren umpama mati lampu. Jangan adzan di dalam mushola, enggak kedengaran yang di luar. Di sana di tandon situ teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, biar kedengaran semuanya. Nanti pas qomat apakah di tandon juga? Jangan. Ya, cukup di dalam. Paham? Yang keempat, bagi yang menjawab saat lafaz qad qamatis shalah, itu yang muadzinnya qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, maka mengucapkan siapa yang mengucapkan ini? Yang mendengar. Apa jawabannya? Aqamaha wa adamaha ma damatis samawatu wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Nah, banyak yang dah hafal ini. Nah, ini bacaannya. Aqamaha wa adamaha. Semoga Allah mengekalkan salat ini selama madamatis samawati wal ardh, selama masih ada langit dan bumi. Alias sebelum kiamat salat itu pasti ada. Wa ja'alani min salihi ahliha, dan jadikanlah aku ya Allah menjadi orang yang rajin salat. Ya, menjadi orang yang ahli salat, yang rajin salat. Itu doanya itu. Paham lah kira-kira. Nah, itu dihafal. Kalau santri nggak hafal ini, wah, terlalu banyak santri itu nggak hafal ini. Berapa tahun di pesantren nggak hafal juga. Aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Wah, ngapain di pesantren jadinya kalau nggak hafal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada artinya ya. Abu yang nggak lihat artinya. Ya. Semoga Allah menegakkan salat dan melenggangkan salat selama langit dan bumi masih tegak, dan semoga Allah menjadikan aku termasuk orang-orang saleh ahli salat. 5.
penutupan pelaksanaan iqamah diserahkan pada imam salat. Ingatin ya. Kalau mau qomat itu tunggu perintah imam. Jangan belum perintah imam sudah qomat. Nah, kita di pesantren kalau ada abuya sudah kata abuya qamah, kata abuya qamat, aqimus shalah, qamat sudah. Kalau abuya belum keluar jangan qamat dulu. Kecuali abuya enggak ada. Nah, siapa hati gurunya kah? Ya, siapa yang jadi imam qamat, sudah waktunya qamat. Jangan belum ada perintah. Kalau belum ada perintah jangan coba-coba sholat, jangan coba-coba iqamat. Begitu juga di Mekah, di Madinah, begitu sama. Kalau imamnya sudah siap, baru qomat. Di masjid lain itu biasanya ada tanda lampu. Kalau lampunya hijau, berarti imamnya sudah siap itu. Nah, kalau di Ampel, masjid Ampel itu ada bunyi bel, tret katanya. Di Ampel, tret, qomat sudah, berarti imamnya sudah siap. Intinya yang muadzin ini jangan mengumandangkan iqamah sebelum ada perintah dari imam. Fahim tuh? Baik, kita lanjutkan. Kesunahan orang yang adzan. Nah, jadi kalau yang kepingin jadi muadzin, apa yang disunahkan bagi dia? Kita lihat ya. Kita lihat. Satu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, ini berudu. Orang mau adzan berudu. Kalau dia junub, mandi junub dulu. Jangan sudah nggak berudu, junub lagi. Adzan dia. Kan lucu manggil orang sholat tapi dia dalam keadaan tidak bersuci. Jadi bersuci dulu betul-betul. Wudu. Nah, kecuali umpama terdesak waktu sudah sampai kah? Ya, kemudian kalau tidak ada yang mengumandangkan adzan akan jadi lalai salatnya dan seterusnya, itu lain beda. Lain lagi maksudnya. Nah, berudu. Juga yang mengumandangkan adzan ini kita sudah bahas kemarin, siapa ya? Laki-laki, perempuan tidak boleh adzan. Tapi kalau iqamah boleh nggak perempuan? Boleh. Dua, menghadap kiblat. Jangan tidak menghadap kiblat. Kiblat sana umpama dia lari ke sana, ya. Jangan, tetap hadap kiblat. Dan yang pernah kita bahas, hayya 'alas shalah, menghadap ke kanan, hayya 'alal falah, menghadap ke kiri. Itu cuman kepalanya aja noleh. Hayya 'alas shalah, badannya nggak perlu. Cuman kepala saja. Menghadap ke kanan hayya 'alas shalah, menghadap ke kiri hayya 'alal falah. Cuman kepala, badan tidak. La ilaha illallah, menghadap kiblat. Dan bagus-bagus. Dulu ada abu yang masih kecil di pesantren. Teman abuya ini main-main di azan. Jadi gaya rocker, tahu rocker? Oh, gitu. Hendak dimakannya mikrofon ini. Kan orang nyanyi rocker kan begini. Ini mau azan atau mau konser ini? Ya, yang bagus lah. Yang ketiga, bersiwak alias sikat gigi dengan melaksanakan kesunahannya. Nah, jadi yang azan sikat gigi, jangan kada bersikat gigi. Sikat gigi. Apalagi mikrofonnya itu dipakai rame-rame. Bau harum. Bau jigong mikrofon. Makanya Abuya nggak mau mikrofon Abuya dipakai sama santri. Abuya, punya kamu. Kenapa? Nanti pas jadi satu bau jigong ininya busanya. Bau jigong. Abuya kalau ceramah itu terkadang dikasih mikrofon, bebusanya ada busanya itu nah.
ada busa warna merah, warna biru. Terkadang, berbau, kata Abu, ini siapa saja yang ceramah ini pakai ini nih, ustadz-ustadznya nih. Panggil kaumnya, Buya cabut, ada ini cuci nih, cuci. Kenapa Buya? Berbau, bau jigong. Nah sikat gigi, sikat gigi. Apalagi adzan subuh. Nah siapa adzan subuh nih, sikat gigi dulu. Baru adzan, supaya mikrofonnya nggak bau. La ilaha illallah. 4. Mengumandangkan adzan dengan berdiri. Nah, jangan duduk orang adzan. Berdiri. Karena Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan sambil berdiri di hadapan Nabi. 5. Bersuara indah. Karena akan lebih menarik untuk dijawab. Nah itu tuh. Pakai suara yang bagus, merdu, indah. Dulu ada guru Abu cerita, katanya dulu ada orang masuk Islam gara-gara mendengar orang adzan. Adzannya merdu, senang begitu, masuk Islam dia. Nah suatu ketika dia diajak temannya jalan-jalan di orang Arab Baduy, di pedalaman itu. Sampai waktu adzanlah si Arab Baduy ini. Di pedalaman itu kan asal adzan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata yang baru masuk Islam ini, itu kenapa begitu? Temannya bilang, oh itu dia kehilangan onta. Dia cari ontanya begitu. Nah padahal dia apa ya? Pertama dia masuk Islam karena mendengar suara adzan. Sampai ke pedalaman kampung desa nang di pedalaman orang Arab, adzan yang seperti orang cari onta gitu. Takut temannya kalau jadi murtad lagi. Kata temannya, oh itu adzan orang cari onta, ontanya hilang. Nah, suara merdu. Yang keenam, seorang yang adil. Tahu nggak arti adil? Adil dalam ilmu fikih ini beda dengan adil dalam yang bahasa kitanya. Adil ilmu fikih ini, ya, pembahasan ilmu fikih ini adalah seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan juga tidak melakukan dosa kecil terus menerus. Tulis arti adil itu biar kamu paham. Apa arti adil tadi? Seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan juga tidak melakukan dosa kecil terus menerus. Kalau sekali-sekali melakukan dosa kecil, manusia. Dosa kecil itu apa? Mungkin bicaranya sedikit nggak baik, mungkin bicaranya agak kasar, itu manusia itu. Nah, tapi dia sholat, dia puasa, itu orang adil itu. Tapi kalau orangnya pemabok, apalagi suka berbohong, tidak boleh jadi muadzin. Ya, kenapa tidak boleh? Nanti orang menyangka siapa yang adzan, si Anu tuh. Wah, itu kan pemabok. Jadi adzan, kenapa jadi adzan? Nanti setelah adzan mabok lagi dia. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa tidak boleh? Karena satu, tidak ada daya tarik. Ya, karena orang yang muadzin itu kan manggil orang. Yang manggil ini harus punya wibawa. Kalau orang ahli maksiat disuruh adzan jangan. Apalagi orang nggak percaya, wah jangan-jangan belum masuk waktu ini. Kenapa? Oh itu orangnya suka mabok itu, orangnya suka pembohong jadi muadzin. Jangan-jangan belum masuk waktu. Jadi orang nggak percaya. Tapi kalau orang yang adil, tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil terus menerus, kalau sekali-sekali ya biasalah, namanya juga manusia. Siapa sih yang tidak berdosa? Tapi kalau rutin bikin dosa kecil terus, dia muadzin tapi ngomongnya kasar terus, maka jangan juga, itu belum adil lagi. Apalagi atau dia muadzin tapi dia pakai celana pendek kemana-mana, jangan. Jadi muadzin tapi main pacaran ke sana kemari, jangan, nggak boleh. Itu nggak adil namanya. Jadi muadzin tapi pakai cincin emas, pakai kalung emas, bukan orang adil namanya. Jadi apa orang adil tadi namanya? Seseorang yang tidak melakukan dosa besar
dan juga tidak melakukan dosa kecil terus Menerus. Itu adil namanya. Ya kayak kalian ini insya Allah orang adil. Amin. Ya. Nah orang adil nanti bisa dijadikan saksi. Saksi apa? Saksi dalam pernikahan boleh. Saksi apa? Saksi dalam persidangan boleh. Tapi kalau orangnya pakai cincin emas lah, suka berbohong, tidak salat, tidak bisa dijadikan saksi. Baik saksi dalam pengadilan ataupun saksi dalam pernikahan. Dulu Abuya masih jadi penghulu tuh harus teliti dulu siapa saksinya. Nah saksinya, kalau saksinya bertato-tato, ada saksinya. Ini yang mau menikah nih. Dia bilang, Pak penghulu, saya punya teman jadi saksi, boleh nggak? Boleh. Mana temanmu? Ini bertato temannya. Kamu sholat nggak? Enggak Pak. Jangan dulu kamu jadi saksi. Nggak sah nanti pengantennya. Cari yang baik. Makanya waktu Abuya jadi penghulu sebelum menikahkan orang, ini ditatat dulu. Seminggu atau berapa hari sebelum nikah, dipanggil pengantennya, dikasih tahu, kamu siapa nanti yang menjadi saksi. Dari pihak perempuan siapa, pihak laki-laki siapa. Nanti saya punya paman Pak, ini saya punya paman juga, oke. Bagaimana pamanmu, sholat nggak? Sholat. Orangnya bagaimana? Baik, ya sudah, boleh. Itu jadi saksi. Nggak boleh orang yang nggak adil. Ini orang yang nggak sholat dijadikan saksi nikah, nggak sah nanti nikahnya. Karena orang yang adil itu, orang yang jadi saksi itu mesti orang yang adil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Yang ketujuh, terpercaya supaya semua orang bisa percaya pada azannya. Artinya jangan dijadikan muadzin orang yang suka pembohong. Wah itu suka pembohong itu, kenapa jadi muadzin? Khawatir nanti orang pada ragu, jangan-jangan dia adzan ini belum masuk waktu. Karena kenapa? Itu suka bohong. Nah, jadi jangan menjadikan orang pembohong untuk jadi muadzin. Kedelapan, melaksanakan adzan hanya karena Allah Ta'ala, bukan mengharap bayaran materi. Nah, jadi kalau orang adzan itu sebenarnya sebaiknya lillahi ta'ala. Kalau orang kasih alhamdulillah. Orang kasih alhamdulillah. Tapi kalau orang tidak kasih, ya nggak apa-apa, diam aja. Nanti Allah ganti di lain. Nah, nanti disebutkan mungkin di tempat lain, atau sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Siapa yang 7 tahun menjadi muadzin karena Allah Ta'ala, artinya tidak mengharap apa-apa kecuali ikhlas karena Allah. 7 tahun nih, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, alias dijamin masuk surga. Nah untung kalian jadi santri nih, jangan malas-malas jadi muadzin. Jangan juga nanti setelah selesai pesantren tidak lagi jadi muadzin. Jangan. Muadzin di rumah, di masjid, di langgar yang dekat, punya rumahnya dekat langgar, rumahnya dekat masjid. Waktu liburan adzan di masjid tadi. Ya, kalau dipercaya jadi imam, sudah hafal juz amma, juz 29 hafal, surah Kahfi hafal, alif lam sajadah hafal, maju jadi imam. Nah, sekurang-kurangnya adzan dulu, biasakan. Yang punya suara bagus jangan main-main. Untung Allah berikan suara bagus, adzan. Berapa lama? 7 tahun. 9, mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi. Ini dulu, sekarang nggak usah lagi. Sekarang cukup orangnya di bawah, towaknya di atas menara. Kalau dulu nggak ada mikrofon, jadi mesti naik di menara, di kubah masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nonton film nggak yang kisahnya sejarah Nabi itu? Pada Fathul Mekah, Sayyidina Bilal adzan di mana? Naik di atas, naik di atas Ka'bah. Bilal mengumandangkan adzan. Begitu zaman dulu.
Nah sekarang enggak. Orangnya di bawah, suaranya di atas. Kenapa? Pakai mikrofon. 10. Mengumandangkan adzan di dekat masjid. Sama juga zaman dulu ini. Ya, di dekat masjid. Nah, atau mati lampu. Mati lampu di pesantren. Jangan kamu adzannya di portal situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan di portal situ. Di masjid saja. Artinya kalaupun di luar jangan juga terlalu jauh. Di tandon situ nah bisa kedengaran suaranya. La ilaha illallah. 11. Tidak menjawab salam. Jika ada yang mengucapkan salam padanya. Jadi kalau kita adzan ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, tidak perlu jawab kita. Gugur kewajiban. Ada yang mengatakan gugur sama sekali kewajiban menjawab salam. Ada yang mengatakan saat itu gugur kewajibannya, tapi setelah adzan baru jawab salam. Ya, jadi kalau ada orang adzan, kita datang, tidak perlu kita Assalamualaikum, jangan, dan tidak perlu menjawab adzan tadi, tidak perlu menjawab salam tadi. Ada beberapa permasalahan yang menggugurkan ucapan salam itu ada. Seperti adzan ini, ada juga ketika makan, kita lagi makan, ada orang datang Assalamualaikum, itu gugur kewajiban menjawab salam. Di dalam WC ketika salat gak wajib menjawab salam. Jam kita salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal salat kita. Nah, cuman kata ulama ada yang mengatakan gugur kewajiban menjawab salam sama sekali, ada juga yang mengatakan waktu itu tidak wajib menjawab salam, tapi kalau kita selesai maka dianjurkan menjawab salam. Fahim tuh? 12. Nah, ingatin ini siapa ini ya? Tidak berjalan-jalan saat mengumandangkan adzan. Ini adzan sambil jalan. Ada nggak santri begitu? Awas ada santri begitu. Dia adzan, apakah di sana? Diambilnya inilah itu. Adzan sambil jalan-jalan, nggak boleh, makruh seperti itu. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Soffatu Az-Zubat, sunnah membaca tartil saat adzan dengan mengeraskan suara dan memelankan suara saat iqamah dengan mempercepatnya, menoleh saat membaca hayya ala, ini salah dan falah ya, kanan dan kiri, saat adzan dan iqamah. Nah, iqamah juga begitu, hayya ala shalah, hayya ala falah, kanan dan kiri. Dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Orang yang adil, terpercaya, keras suaranya, serta membaca taswib. Apa taswib? As-salatu khairum minan naum. Itu namanya taswib. Saat subuh membaca tarjih dan melakukan halnya karena Allah. Tahu nggak tarjih? Tarjih itu sebelum muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia ngucapin pelan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu namanya asyhadu an la ilaha illallah. Itu muadzin begitu. Itu harus ada tarjih tadi. Fahim tuh? Nah, ini yang suka adzan, perhatikan itu. Tidak perlu nyari-nyari tarjihnya. Ulang saja. Cukup asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sunnah seperti itu.
melakukan di tempat yang tinggi, melakukan tempat yang tinggi, orang yang menjawab, orang yang menjawab, mengucapkan apa saja mengucapkan apa saja yang telah diucapkan yang telah diucapkan orang yang adzan, orang yang ada, meskipun ia meskipun dia dalam keadaan junub. Nah, jawab adzan tadi. Dimanapun kita berada, jawab adzan. Kecuali dalam WC, jangan jawab adzan. Tapi kalau kita lagi santai, lagi bersih-bersih, lagi gotong royong, ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai akhir. Tetapi saat muadzin membaca hayya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ia menjawab dengan hauqalah. Apa hauqalah? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fahimtum? Jangan sampai tidak menjawab adzan. Apalagi sudah dia tidak jawab adzan, ribut lagi. Itu disebutkan, dikatakan salah satu penyebab orang mati su'ul khatimah. Tahu su'ul khatimah? Matinya jelek. Mati kada beriman. Apa itu? Orang adzan, dia nggak mau jawab adzan, malahan dia ribut. Nggak boleh, berhenti. Ya, berhenti. Stop semuanya. Kalau lagi nonton TV, stop TV-nya. Dengarkan orang adzan dulu. Ya, boleh sambil kegiatan, sambil jalan, tapi jawab adzan. Jangan ribut, orang adzan ribut. Itu bahaya tuh. Ini kalian ya, temannya adzan, kalian ribut, bahaya. Itu menyebabkan orang mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya, hal-hal yang dimakruhkan saat adzan. Nah, ingat ini, makruh itu sesuatu yang dibenci Allah. Walaupun tidak berdosa, Allah nggak suka. Allah nggak suka, Nabi nggak suka. Pasti sudah. Kalau Allah nggak suka, pasti Nabi juga nggak suka. Walaupun itu tidak berdosa, tapi Allah nggak suka. Nah, orang yang mengerjakan perbuatan yang makruh ini tidak mungkin jadi wali. Yang makruh tuh, apalagi yang haram. Jangan ngaku-ngaku wali kalau dia masih melakukan perbuatan yang makruh. Satu, terlalu memanjangkan bacaan adzan. Beliuk-liuk, kayak sensor, jangan. Santai saja adzan itu. Boleh beliuk-liuk, tapi sesuai dengan nadanya. Ini suara nang sudah nang kayak biar orang Banjar dihimpit batang paha. Beliuk-liuk lagi, sakit telinga mendengar. Jangan begitu. Terlalu panjang-panjang beliuk-liuk suaranya, jangan. Makruh. La ilaha illallah. Dua, berbicara tanpa ada masalah di tengah-tengah adzan, baik yang muadzin atau yang mendengar. Makruh hukumnya. Sambil adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti siang makannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata teman, ada nasi kotak disumbang sama orang. Ingatin ya, aku satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Makruh seperti ini. Makruh, dibenci sama Allah. Jangan bicara baik yang adzan atau yang mendengar adzan. Stop semuanya. Dengarkan adzan, jawab adzan. Tiga, tidak menjawab adzannya muadzin. Tidak menjawab adzan muadzin, makruh hukumnya. Ya, tadi kata ulama, salah satu penyebab orang mati su'ul khatimah tidak jawab adzan. Sudah tidak jawab adzan, ribut lagi. Ngobrol ini itu, parah banget. Orang ada, dia nyetel musik nyaring-nyaring. Masa kalah sama orang yang elektron waktu orang nikahan tuh, dia berhenti tuh. Pas orang ada, orang adzan, stop dulu, berhenti yang elektronnya nih. Organ tunggal ini, nah, walaupun dia nggak sholat, yang penting berhenti dulu.
menghormati orang adzan. Ya, menjawab adzan. Kalau tidak jawab adzan hukumnya makruh. 4. Mengumandangkan adzan dalam posisi duduk. Dia adzan tapi sambil duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sambil duduk, tak boleh duduk, berdiri. Atau mengendarai kendaraan, kecuali bagi musafir. Kalau musafir nggak apa-apa. Abuya biasanya, tapi nggak selalu ya. Tapi bisa beberapa kali. Waktu berangkat umroh di pesawat nih, sampai waktu adzan Abuya supaya ngingatin orang sholat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pesawat. Ya, sampai sholat adzan, sampai subuh kan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya orang yang mau sholat. Yang paling enak pesawat Saudi Arabia. Itu ada musolanya. Musolanya itu besar, mungkin ada separuh inilah. 2/3 ini. Ini besar, agak kecil dikit lah. Nah, musolanya bisa mungkin menampung 10 orang buat musola tuh. Mungkin 3x4 atau 3x3 itu lumayan besar. Seperti ini ada ruang tiang ke sana. Nah, kalau musafir nggak apa-apa, tapi kalau nggak musafir, ya naik di atas mobil, cuman santai-santai atau masih manasin mobil sambil adzan, dia jangan. Lain musafir. La ilaha illallah, musafir boleh adzan di kendaraan. Nah, ini perhatikan nih, santri nih, perhatikan nih yang nomor 5 ini. Keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan. Nah, perhatikan, baik yang muadzin atau bukan, kecuali ada hajat. Hajat itu apa? Mau buang air besar, mau buang air kecil. Tadi batal wudunya. Ini sering di santren ya, Bu, liatin begitu. Pas orang adzan keluar dia, ngapain? Banyak nggak seperti itu? Nah, ini sudah tahu hukumnya nih. Kalau kamu sudah tahu hukumnya tapi kamu tetap melanggar, dibenci sama Allah. Pengajian di Gunung Tembak, aku liatin, wallahu a'lam bishawab, tutup kitab, orang adzan keluar dia, wudu enggak, kencing tidak, buang air besar enggak, cuma nongkrong aja di luar. Apakah yang dilihatin tuh? Hukumnya mau di masjid kah, mau di musola, sama hukumnya. Ingatin, ketika orang adzan nggak boleh keluar, atau setelah selesai adzan nggak boleh keluar musola, nggak boleh keluar masjid, kecuali ada hajat. Fahim tuh? 6. Mengumandangkan adzan dalam posisi tidak menghadap kiblat. Adzannya nggak menghadap kiblat makruh, kecuali ada udzur. Umpama kiblatnya di sana, mati lampu, di sebelah sana tuh nggak ada orang, yang ada di belakang sana. Paksalah kita adzan menghadap ke sana. Kenapa? Supaya suara kita lantang ke belakang sana. Kayak di pesantren kita tuh, nah. Kamu adzan jangan pas mati lampu menghadap ke arah kiblat. Siapa yang dengar di sana? Tapi kalau menghadap ke asrama, kedengaran nggak suara? Kedengaran. Itu ada hajat namanya. Nah, tapi kalau nggak ada hajat, adzan tidak menghadap kiblat, makruh hukumnya. 7. Muadzinnya termasuk orang yang fasik. Tahu fasik? Yang pemabok ya, yang pakai giwang, pakai kalung, betato-tato, itu jadi muadzin, makruh hukumnya. Itu orang fasik. Fasik ini kebalikan daripada orang adil tadi. Atau masih kecil. Nah, masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, jangan jadi muadzin. Nanti suaranya kayak Upin Ipin nanti.
Ya. Jangan ya waktu kecil yang kayak anak-anak di belakang tuh. Jangan jadi muadzin. Tapi kalau sudah besar, maksudnya walaupun belum balik, seperti siapa? Di pesantren. Jamil, siapa namanya itu? Firza, mana Firza ada ikut? Firza masih kecil. Paling kecil siapa sekarang di pesantren? Firza, enggak apa-apa dia adzan. Ya, belajar adzan. Tapi kalau terlalu kecil, masih 4 tahun, 5 tahun, belum memayis lagi, jangan adzan. 8. Muadzinnya dalam keadaan junub atau hadas. Belum wudu jadi muadzin dia. Makruh hukumnya. Kecuali hadasnya terjadi di tengah-tengah pelaksanaan adzan. Maka tidak dimakruhkan untuk menyempurnakan adzannya. Hayya 'alas shalah. Tekan tut nih. Pas kencang suara, jar orang Banjar mahajan suara, tiba-tiba keluar juga nang di bawah, berbunyi juga, trot jarnya. Nah, apa yang terjadi? Batal adanya? Enggak batal. Terusin saja. Lain ada dulu Abu ya di pesantren. Teman ini ada di tengah-tengah adzan batal dia. Batal kata dia, gantiin aku adzan. Sambung, aku mau wudu dulu katanya. Pas disambung bingung lah. Yang pertama beda, yang kedua beda adanya siapa ini. Jadi ditanya sama guru, kenapa kamu ndak terusin? Guru, aku tadi batal. Kata gurunya, jangan, terusin aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena batalnya di tengah-tengah ada. Tapi kalau dari awal ndak wudu, makruh hukumnya. Fahim tuh? Nah, ingatin tuh. Jam berapa sudah? Lanjutkan? Lanjut ya. Biar aja kita banyak-banyak deh. Ya. Kesunahan. Sebelum salat. Selesai adzan dan iqamah. Nah, ini. Sebelum kita salat, sebelum takbiratul ihram, apa sunah-sunahnya? Kita liatin. 1. Berjalan menuju tempat salat dengan tenang dan santai. Arti santai ini jangan juga bersantai-santai banget. Jalan kita yang normal. Ya, jangan lari. Sudah komat lari. Kenapa lari? Nanti takut didenda terlambat masuk ke mushola. Nah, ini bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena apa ya? Karena takut kena denda. Lari dia sampai makruh ini. Santai saja jalan. Dia terlambat sudah. 2. Berdoa di antara adzan dan iqamah. Nah, jadi antara adzan dan iqamah ini waktu mustajab. Bainal adzanaini ad-du'aun mustajab. Di antara adzan dan iqamat itu doa mustajab. Nah, sayang kamu di antara adzan dan iqamat lalu kamu tidak baca doa ya azimah sultan, ya gadimal ihsan, ya daiman ni'am. Kamu tidak baca itu. Ngobrol rugi, atau tidur rugi. Maka itu waktu mustajab itu antara adzan dan iqamah. Ya. Nah, orang di tempat kita maksudnya berbeda-beda. Ada yang kalau kita kan seperti di Hadramaut baca doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau di tempat lain baca istighfar, astaghfirullah rabbal baraya. Ada juga seperti itu. Ada juga di tempat lain baca Asmaul Husna, ada. Tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu di antara adzan dan iqamat, karena itu adalah waktu mustajab.
Ada di Mekah tuh kalau coba buka TV jam 11 atau jam 12 malam, itu lagi adzan maghrib di sana. Selesai adzan ada yang sholat sunat, qobliyah maghrib. Nanti selesai sholat qobliyah maghrib, nah ada yang berdiri, nah begini. Sambil menghadap Ka'bah, di depan Ka'bah dia begini. Terus dia berdoa sambil memandang Ka'bah. Apa-apakah yang dia baca itu? Kenapa? Karena waktunya mustajab, tempatnya mustajab, depan Ka'bah, melihat Ka'bah. Waktu mustajab. Nah kita nggak ada tempat mustajab di Balikpapan nih, cuman ada waktu mustajab. Salah satunya apa ya? Antara adzan dan iqamah. Rugi kalau seandainya antara adzan dan iqamah yang baca ya azim sultannya qadim lisan ya daiman, yang lainnya ribut atau nggak baca, rugi. Yang ribut nggak baca, tidur, ngobrol, rugi. 3. Segera melakukan hal-hal yang terkait dengan salat di awal waktu. Apa saja yang berkait itu? Pakai baju yang rapi. Nah, lihat Abuya, nyuruh kamu baju rapi, kata Abuya. Jangan kancing terbuka, kopiah rapi. Kamu pernah nggak lihat Abuya kalau Abuya masuk ke mushola itu? Kancing terbuka begitu. Terus apa lagi? Atau bajunya compang-camping begitu. Pernah nggak lihat? Terus kalau kamu nggak lihat Abuya seperti itu, siapa ya kamu contoh baju compang-camping itu? Ya, harus rapi. Pakai baju yang rapi, apalagi minyak harum, apalagi bersiwak, pakai bolang, ya, pakai selendang. Itu termasuk adalah hal-hal yang berkaitan dengan salat. Memilih shaf pertama itu juga jangan duduk di belakang. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah, kata Nabi. Ada sekelompok orang suka berlambat-lambat. Suka sekali lambat-lambat. Suka di belakang. Akhirnya apa? Sekalian aja Allah jadikan dia terbelakang. Pikirannya terbelakang, cita-citanya terbelakang, rizkinya terbelakang, dapat ilmu terbelakang, dapat jodoh terbelakang. Cuman satu yang cepat, matinya cepat. Nah, bahaya. Nggak mau cepat itu, nggak mau, suka banget di belakang-belakang nih. Sholat cari shaf paling belakang, baca yang paling belakang. 4. Melakukan sholat qobliyah seperti qobliyah subuh, sholat sunat fajar namanya, zuhur, asar, dan Jumat. Ini qobliyah semuanya ya. Begitu juga sholat qobliyah maghrib dan isya. Ingatin rumusnya, setiap ada ba'diyah pasti ada qobliyah. Tapi kalau ada qobliyah belum tentu ada ba'diyah. Semua salat ada qobliyahnya, tapi semua salat belum tentu ada ba'diyah. Subuh ada ba'diyah? Ada. Qobliyah subuh ada? Ada. Namanya salat sunnah fajar. Ba'da asar ada? Enggak ada. Tapi qobliyah asar ada? Salat sunnah asar namanya. Semua ada qobliyah. Jadi antara adzan dan iqamah sudah siap salat qobliyah. Jangan ribut. Rugi. 5. Melakukan sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Qobliyah tadi, kalau masih waktunya panjang, boleh tambah sholat sunnah? Boleh. Sholat apa? Terserah. Masih ada waktu, aku mau sholat taubat kah? Boleh. Masih ada waktu di sebelum qomat? Boleh. 5. Membaca doa-doa yang datang dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan salat seperti doa di waktu subuh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pelaksanaan salat, yaitu Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'fi. Itu doa. Dari siapa yang riwayatkan? Dari Nabi. Lah kamu nggak baca doa, yang baca doa cuma yang megang mikrofon, yang lainnya pada rugi. Allahumma zidni ilman, apa tuh? Allahumma ja'al nuran fi qabri wa ja'ali nuran fi sam'i wa basar. Terus, ya Allah berikanlah cahaya di mataku, di hidungku, di mulutku, telinga, hatiku, depan, belakang, atas, bawah. Wa ja'ali nura, sekalian aja ya Allah jadikan aku cahaya. Walaupun tuh kamu butek, hirang, nah, tapi karena cahaya orang ngelihatnya bukan hirangnya, tapi jangan orang zaman sekarang beautiful, ya kan? Nah, itu. Dulu ada guru nih, orang dulu, orangnya hitam banget, gurunya hitam. Tapi muridnya bilang, aku tuh kalau ngelihat guruku, kepingin ku jilat muka guruku itu. Kenapa? Saking auranya itu luar biasa. Kayak coklat guruku itu katanya. Bukan karena apa-apa, bukan karena apa, karena cahaya dari dalam sana. Orangnya hitam tapi enak dilihat. Orangnya hitam tapi enak dilihat. Ada orang putih glowing. Semut aja lewat di pipinya terpleset ke semut. Saking minikur, bidikur apa-apakah di mukanya dikasih obat itu. Semut lewat terpleset trap begitu. Tapi orang lihat. Kenapa? Karena nggak ada nur dari dalamnya. Nur itu penting itu. Nur iman. 3. Mana tadi? 2 ya? 7. Membaca doa keluar untuk melaksanakan salat. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir ragibina ilaika wa bihaqqi man syaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wabtigha'a mardatika fas'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani al jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hafal enggak itu? Hafal. Sekurang-kurangnya apa ya? Bismillahi tawakkaltu. Baca itu. Coba lihat artinya ya. Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan perantara yang hak, orang yang meminta kepadamu dengan yang hak, orang yang cinta kepadamu, dan dengan yang hak berjalanku kepadamu. Ini maka sesungguhnya aku tidak keluar dengan kejelekan, tidak sombong, tidak ria, dan juga tidak pamer. Akan tetapi aku keluar karena
takut kepada murkamu ada murkamu dan mengharapkan ridhamu, mengharapkan ridho, maka aku maka aku memohon padamu mohon padamu agar menyelamatkanku agar menyelamatkanku dari neraka dari neraka dan memasukkanku dan memasukkanku ke surga surga dengan perantaraan dengan perantaraan rahmatmu, rahmatmu wahai Tuhan wahai Tuhan yang paling belas kasih. Sekurang-kurangnya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Abu ya mohon maaf, bukan sombong kalau naik kendaraan ini bacanya panjang lagi doanya ya. Antu'idari minana tudkhilni bi ghairi hisab. Terus apa lagi? Wa qala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Terus banyak doanya. Mulai dulu tuh Abu ya sampai sekarang, cuman Abu ya nggak nyaring-nyaring aja bacanya. Biasanya Abu ya dengar kamu tuh baca doa kalau naik mobil pickup tuh. Mana sekarang suaranya? Siapa biasanya mimpin doa itu? Hah? Tengku? Hah? Biasanya kalau naik itu dengar Abu ya. Nah bagus kata Abu ya baca doa. Jangan teriakan mang kayak kambing. Nah, ributnya. Ya. 8. Berdiri melakukan sholat setelah selesai iqamah. Ada yang mengatakan bahwa berdirinya saat qad qamatis shalah dikumandangkan. Perhatikan ini. Ada 2 pendapat. Sebenarnya nanti kita sebutkan pendapat yang lain. Cuman di sini ada 2 pendapat. Orang berdiri itu sebenarnya setelah selesai qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, baru berdiri. Ada juga yang seperti itu. Tapi Abu ya nggak mau yang ini. Kalau potongan kamu seperti ini, lambat jadinya. Biasanya apa ya? Biasanya Abu ya mengambil pendapat sebelum qomat sudah berdiri. Berdiri kata Abu ya, sudah ya. Perhatikan ya. Dengar nggak biasanya Buya itu? Diri kata Buya. Sudah berdiri shaf apa ya? Iqamah kata Buya. Paham? Nah, kenapa yang seperti ini bagi yang pelajar? Arti bagi pelajar itu yang pemula dan sebagainya supaya siap sebelum sholat. Sudah shaf rapi baru qomat. Tapi bagi pada umumnya, bagi umum nih, itu biasanya maksudnya adalah pada saat selesai la ilaha illallah baru berdiri. Nah, cuman kalau pada umumnya, kalau yang terakhir, yang pertama tadi setelah saya qomat baru berdiri, ini agak lambat dan jarang terpakai. Tapi ada yang menyarankan kita sebagai jamaah sholat berdiri di depan shaf masing-masing itu pada saat qad qamatis shalah. Dan ada ulama yang mengatakan siapa yang bangun pada saat qad qamatis shalah dengan cara bangun bekujat. Tahu bekujat? Atau apa bekujat itu bahasa kita? Semangat. Qad qamatis shalah langsung bekujat gitu nah. Cuk. Siapa yang mengamalkan itu maka dia tidak pernah terkena penyakit pelohongkong lah, asam urat lah, pengapuran lah, apalagi itu yang penyakit-penyakit terkait dengan pinggang, tulang apa-apa itu. Enggak dia. Tapi diamalkan dari masih muda. Ini sudah kena penyakit pelonghongkong baru ngamalkan itu ndak bisa sembuh-sembuh aja dia. Nah, ini anak-anak nih. Qad qamatis shalah langsung bangun bekujat. Kita habiskan dikit ya lagi ya. 9. Meluruskan barisan. Bagaimana cara meluruskan barisan? Ujung tumit sejajar, ujung tumit jamaah semuanya sejajar dengan satu garis yang sama. Nih, kalau seandainya di sini taruh tumitnya, semuanya di sini. Fahim tuh? La ilaha illallah. 10. Mengisi shaf yang kosong dan berusaha berada di shaf yang pertama. Berebutan shaf pertama. Dalam riwayat yang lain dikatakan kalau seandainya jar Nabi nih ya, diperlihatkan itu pahala shaf pertama,
maka kalian, bahasa kitanya nih ya, akan berebut untuk memperebutkan sop tadi, sop pertama tadi, walaupun kalian dengan cara berkelahi, berundi. Cuman karena tidak dilihatkan pahalanya, malas-malas tuh, duduk di belakang, ngantuk-ngantuk. Orang sudah mau qomat baru masuk. Ini orang nggak ada semangat hidup ini. Cari sop pertama. Coba dibayangkan ya, kalau seandainya sop pertama tuh di barisan pertama dijejer uang 100.000. Sop yang kedua 50.000, sop ketiga 20.000, sampai akhirnya cuman 100 rupiah. Kira-kira pilih yang mana kamu kira-kira? Sop pertama rebutan. Bahkan terkadang belum adzan sudah duluan mampir sejadah di situ. Cuman karena pahala tadi tidak dilihatkan, imannya kurang, ya tadi ujung-ujung nanti belakang-belakang aja lah. Nyender-nyender aja. Oh, salah itu. 11. Melihat ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Benar nggak kata Abu ya? Oh, kata Abu ya, jangan pelangak-pelongo, lihat tempat sujud. Benar nggak kata Abu ya? Sesuai nggak di sini? Jadi Abu yang ngajarin kamu tuh nggak keluar dari kitab. Jangan pelangak-pelongo, jangan lihat ke belakang. Tempat sujud dilihat, yang boleh ngeliat ke belakang siapa? Imam saja. Periksa siapa yang belum rapi. Itu imam, bukan tugas kamu. Tugas kamu memperhatikan diri kamu masing-masing. Berdiri tegap, kaki lurus, jangan bengkok ke kanan, jangan bengkok ke kiri. Tegap, tangan di samping, pelototin tempat sujud sudah. Berarti siap untuk sholat. Keluar nggak apa yang dibicarakan Abu ya dari kita? Enggak kan? Sesuai dengan kita. Tinggal prakteknya aja lagi. 12. Berusaha merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang akan dihadapi di hari kiamat. Kita perhatikan nih, kalau orang yang sudah tasawuf tinggi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dia seolah-olah berada di depan padang mahsyar, menunggu antrian untuk dihisab. Ini kalau orang yang sudah tasawuf tinggi, dia terkadang yang seperti itu meneteskan air mata, takut dia. Kenapa seperti itu? Ya karena merasakan di akhirat nanti begitu tuh. Sehingga kalau sudah punya rasa seperti ini, tidak ada lagi main-main. Tidak ada lagi pelangak-pelongo, mata ke sana kemarin, enggak. Bagaimana di hadapan Allah Ta'ala? Tentara tuh berbaris di depan presiden. Berani nggak dia gerak-gerak? Nggak berani. Jangankan gerak-gerak, mata saja ngelirik kanan kiri bisa push up 100 kali itu. Itu di depan presiden tuh. Tapi bisa nggak kita seperti itu, merasakan kalau kita di hadapan Allah Ta'ala pada saat sholat? Belum bisa kita. Tapi kita bisa melatih. Bagaimana caranya? Perhatikan, jangan pelangak-pelongo, diam. Abu ya suruh siap, diri, samping, luruskan semuanya. Jangan noleh ke belakang, jangan noleh ke samping. Lihat tempat sujudnya, pelototin tempat sujud. Benar nggak kata Abu ya? Tenang begitu. La ilaha illallah. Ke-13 berdoa. Nah, ini yang tadi Abu ya bilang. Allahumma atini afdala matuti ibadaka salihin. Kalau yang tadi itu apa ya? Apa itu tadi? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau di sini Allahumma atini afdala ma tuti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah aku sebaik-baik yang engkau berikan kepada hambamu yang saleh. 14. Membaca surah An-Nas dan meminta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, atau Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati. Itu bacanya ada seperti itu. 15. Bagi laki-laki sunnah merenggangkan kaki sekira 1 jengkal. Sedangkan bagi selain laki-laki sunnah untuk merapatkan kaki. Laki-laki. Bagaimana contohnya? Coba Rizky Akbar. Berdiri. Nah, kasih tahu ke jamaah sana, liatin berdiri. Hadap ke sana, mundur sini. Gimana kakinya? Lurus. Nah, kemudian kaki kanan dan kaki kiri sejengkal saja, tidak perlu diukur dulu. Yang diukur, enggak perlu. Artinya punya pinggul kita ini seberapa lebar, segitu juga kita membuka kaki. Ya. Nah, hadap tuh gitu ya. Jangan bengkok, mana bengkok? Yang salah gimana? Jangan begini, bapak-bapak nggak boleh begini. Lagi, biasanya lebih lebar lagi. Ngangkang, nah begini. Kakinya bengkok, kaki. Nah, jangan begitu. Jangan juga ngangkang. Tahu ngangkang? Coba ngangkang. Nah, kayak orang sebelah tuh, ngangkang. Nah, dikejar kakinya orang. Ya. Katanya supaya setan nggak lewat di samping. Iya, samping nggak lewat, tapi dia lewat bawah setannya. Jadi laki-laki hanya sejam. Coba praktekkan lagi yang benar. Lagi buka kakinya, tumitnya dibuka. Nah, begitu ya bapak-bapak ya, ini bapak-bapak. Tapi bagi yang perempuan gimana? Rapat. Nah, perempuan rapat begitu. Mudah ya? Baik, nanti kita sampai saatnya praktek salat ya. Ini masih awal-awal saja masih. La ilaha illallah. 16. Bersiwak. Yang lebih utama adalah menggunakan kayu arak yang dibasahi dengan air, dengan berusaha melakukan kesunahan saat bersiwak. Kamu sudah sampai nggak bab siwak sama gurumu? Belajar bab siwak sudah belum? Mau sampai mana belajarnya? Nah, haid. Emang kamu haid? Siwak caranya. Ya, bersiwak. Kalau nggak punya, dengan bisain khasanin, dengan sesuatu yang kasar boleh, baju boleh. Dapat siwak. Ya, pahala siwak. Rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. Orang yang salat 2 rakaat tapi pakai siwak, pahalanya lebih besar daripada orang yang salat 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Faham tuh? Siwak kemana hilangnya semuanya? Dikasih Abu datang bawa siwak dari umrah, habis, udah sampai 2 hari hilang sudah semuanya. La ilaha illallah. Mahal siwak tuh, 1 real di sana. 1 real tuh uang kita berapa? 5 ribuan mungkin kurang lebih. Nah, di sini sampai 15.000 siwak sudah. Bersiwak. 17. Melakukan sholat dengan semangat. Jangan ngantuk. Nah, siapa yang suka ngantuk? Ini setan ini. Setan mengurunginya. Setan di mata, setan di telinga, setan di hidung, setan di mulut. Mana lagi? 8 tempat. Setan di jari, setan di pusat, setan di alat kelamin, setan di hati. 8 tempat setan tuh. Nih, 8. Masih ingat gak? Setan di mata, setannya ada di hidung, setan di mulut, setan di telinga, setan di kuku, setan di pusat, setan di alat kelamin, setan di setan di mata, suka ngelihat yang jelek. Kalau pengajian mengantuk tuh setan tuh. Setan di mulut menguap. Itu yang nguap tuh setan masuk. Setan kodok masuk. Masuk dia. Kadang. Setan di telinga, dengar orang mengaji, dengar orang azan malah ngantuk. Hayya 'alas shalah. Enggak bangun-bangun. Kenapa? Dikencingin? Dengan setan. Setan budok namanya. Pernah nonton enggak setan budok? Ada kan namanya setan budok. Itu setan budok tuh. Di mulut baca bacaan malas. Macam enggak ngomong, tapi kalau makan dap. Nah, ini setan mulut nih.
Mulut baca malas, setan di mulut. Setan di pusat. Apa setan di pusat? Makan kuat tapi ibadah malas. Maksiat aja itu pusat itu. Jadi perutnya lapar, makan tapi maksiat. Setan di alat kelamin. Nah, ini. Setan di alat kelamin apa? Zina lah, perselingkuhan lah, istimna. Itu setan tuh. Tahu istimna? Nah, cari bahasa sendiri tuh, bahasanya itu. Itu setan itu. Ya. Apalagi setan di hati itu malas. Apalagi buruk sangka, jahat sangka, itu setan di hati itu. Setan di hati lari ke pikiran. Hati dan pikiran jadi satu. Kalau sudah setan menguasai hati, selesai semuanya. Semua kena itu. Jadi jangan sampai setan itu masuk ke dalam hati. Masuk dalam hati lewat aliran darah dia. Dihantamnya hati tadi. Lewat aliran darah masuk ke hati. 8 tempat setan. Di mata, di hidung, di mulut, di telinga, di pusat, di jari. Jari ini yang ngutil-ngutil. Nah, jari, di mana lagi? Di alat kelamin sama di hati, aliran darah. Masuk ke hati, masuk ke otak. 18. Melafazkan niat sebelum melaksanakan takbir. Sebelum melakukan takbir. Agar ucapan lisan dapat menolong hati untuk menghadirkan niat dalam hati. Usalli fardhu maghrib 3 raka'atin adaan mustaqbilal kiblati ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Itu enggak wajib sunnah. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Mau baca boleh, enggak dibaca enggak apa-apa. Selesai? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Insyaallah besok hari Ahad di pesantren ada majelis taklim. Bapak Ibu semuanya diharapkan bisa berhadir. Ya, hari Ahad tanggal 20. Yang kepingin berumrah November, Desember, Januari 2025 dan Februari 2005 bisa mendaftar besok dengan harga 28 juta. Penutupan tanggal 20. Lewat tanggal 20 naik lagi harganya. Ya, jadi yang kepingin mendaftar umrah silakan. Insyaallah Abu Yanti berangkat di tanggal 25 November. Ya, 25 November berangkat, mungkin Desember berangkat lagi, Januari mungkin berangkat juga, Februari atau awal dari bulan puasa juga insyaallah berangkat. Ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf ya kalau kepanjangan, Abah minta maaf nih ya. Kalau kepanjangan dan sebagainya minta maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.